membahas mengenai pengembangan pegawai aparatur sipil negara, di mana pengembangan adalah suatu usaha ataupun proses untuk meningkatkan kemampuan dari seorang pegawai. Kemampuan dimaksud di sini adalah kemampuan teknis, kemampuan teoritis dan konseptual, dan juga kemampuan moral, di mana kemampuan ini sesuai dengan kebutuhan jabatan, di mana tujuan dari pengembangan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Menurut Hasibuan 2002, kompetensi sebagaimana dimaksud di sini adalah meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio-kultural. Hal ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Terkhususnya pada pasal 233 ayat pertama, bahwa pegawai ASN harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural. Yang pertama ada kemampuan teknis, di mana kemampuan teknis ini adalah keterampilan yang praktis yang dibutuhkan oleh seorang pegawai dalam menjalankan tugas sesuai bidang ataupun pekerjaan yang dijalankan. Dan yang kedua adalah kemampuan teoritis dan konseptual, di mana kemampuan ini adalah pemahaman terhadap teori ataupun prinsip yang mendasari suatu bidang pekerjaan. Nah, dengan pemahaman ini, pegawai nantinya diharapkan dapat berpikir secara strategis dan juga dapat merumuskan suatu kebijakan ataupun solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam sebuah instansi. Yang ketiga ada kemampuan moral. Ini menekankan pentingnya nilai etika dan integritas dalam menjalankan tugas, di mana seorang pegawai tidak hanya dituntut kompeten terhadap secara teknis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan menjunjung tinggi etika dalam pekerjaannya. Tujuan utama dari pengembangan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, yang artinya ketika seorang pegawai memiliki kompetensi yang lebih baik dalam berbagai aspek tersebut, maka akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja dan efisiensi kerja, baik secara individu maupun organisasi, di mana kompetensi pegawai tidak hanya terbatas pada aspek teknis, melainkan juga mencakup kompetensi manajerial dan kompetensi sosio-kultural, di mana kompetensi manajerial ini adalah kemampuan dalam mengelola, memimpin, membuat keputusan, dan berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan organisasi. Nah, yang kedua adalah kemampuan sosio-kultural, di mana kemampuan ini adalah berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat, memahami keberagaman budaya, serta bersikap secara inklusif dan adaptif dalam lingkungan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, khususnya pada pasal 233 ayat yang pertama, di mana menyatakan bahwa pegawai ASN memiliki kewajiban memenuhi persyaratan kompetensi secara teknis, manajerial, dan sosio-kultural. Artinya, pengembangan kompetensi pegawai ASN merupakan kewajiban hukum yang menjadi bagian dari sistem pembinaan karir ASN. Secara keseluruhan, pengembangan pegawai juga dapat bukan hanya berkebutuhan untuk organisasi, melainkan juga amanat undang-undang, di mana ASN yang kompeten di berbagai bidang akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dari masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa hal yang menjadikan peningkatan kompetensi itu penting. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kompetensi. Jadi, kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu sesuai dengan jabatan atau bidangnya.
yang dimana kompetensi ini merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki individu, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi pada keberhasilan organisasi pemerintahan. Pengembangan kompetensi aparatus sipil negara memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan kinerja di dalam organisasi pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa hal yang menjadikan peningkatan kompetensi ini penting. Yang pertama itu ada menunjang kinerja organisasi, yang dimana pengembangan kompetensi aparatus sipil negara ini bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawainya agar tetap memberikan kontribusi optimal bagi organisasi. Dengan kompetensi yang terus dikembangkan, aparatus sipil negara mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih efektif dan efisien, sehingga kinerja organisasi nantinya akan lebih meningkat. Yang kedua itu ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Aparatus sipil negara yang memiliki kompetensi memadai nantinya akan dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif, serta mengurangi kesalahan dalam bekerja, mempercepat proses kerja, serta dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, yang dimana hal ini nantinya akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya yang ketiga, membangun sumber daya yang berkualitas. Pengembangan kompetensi merupakan proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kapasitas profesional aparatus sipil negara. Dengan demikian, sumber daya manusia yang dihasilkan nantinya akan menjadi lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada di pemerintahan dan dapat melaksanakan tugas pemerintahan yang lebih dinamis. Selanjutnya yang keempat itu meningkatkan kualitas pelayanan. Aparatus sipil negara yang kompeten dapat memberikan pelayanan publik yang lebih responsif, inovatif, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan kompetensi mendukung terciptanya pelayanan yang prima dan memuaskan bagi masyarakat. Yang kelima itu ada adaptasi terhadap perubahan. Dalam era perubahan yang sangat cepat dan dinamis, aparatus sipil negara ini harus mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan, termasuk teknologi dan regulasi baru. Pengembangan kompetensi membantu aparatus sipil negara untuk terus belajar dan mengembangkan kapasitas agar mampu menjawab tantangan tersebut secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengembangan kompetensi aparatus sipil negara adalah hak dan kewajiban yang diatur secara hukum dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas individu aparatus sipil negara sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi organisasi dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya kompetensi dalam aparatus sipil negara, yaitu yang pertama itu ada meningkatkan pelayanan publik. Kompetensi aparatus sipil negara sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar menjadi lebih mudah, cepat, tepat, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparatus sipil negara yang memiliki kompetensi teknis manajerial nantinya akan memberikan layanan yang lebih profesional, efektif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan prinsip sistem merit yang mengutamakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam pengelolaan aparatus sipil negara. Yang kedua itu menghadapi tantangan revolusi industri era 4.0. Era digital dan revolusi industri era 4.0 menuntut aparatus sipil negara memiliki kompetensi digital yang meliputi kemampuan dalam e-government, transformasi digital, keamanan siber, analisis data, dan partisipasi publik. Kompetensi ini penting agar aparatus sipil negara, yaitu yang pertama itu ada meningkatkan pelayanan publik. Kompetensi aparatus sipil negara sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar menjadi lebih mudah, cepat, tepat,
cepat, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi teknis manajerial nantinya akan memberikan layanan yang lebih profesional, efektif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan prinsip sistem merit yang mengutamakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Yang kedua itu menghadapi tantangan revolusi industri era 4.0. Era digital dan revolusi industri era 4.0 menuntut aparatur sipil negara memiliki kompetensi digital yang meliputi kemampuan dalam e-government, transformasi digital, keamanan siber, analisis data, dan partisipasi publik. Kompetensi ini penting agar aparatur sipil negara mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan zaman. Yang ketiga, mencegah kesenjangan teknologi dan korupsi. Dengan kompetensi yang memadai, aparatur sipil negara dapat mengurangi kesenjangan teknologi antara pemerintah dan masyarakat, serta mencegah praktik korupsi. Kompetensi yang lebih baik menjamin aparatur sipil negara ini mampu menggunakan teknologi secara optimal dan menjelaskan tugasnya dengan integritas yang lebih tinggi sehingga pelayanan publik menjadi lebih transparan dan akuntabel. Yang keempat itu membangun kepercayaan publik. Seorang ASN yang kompeten dan profesional akan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kepercayaan publik ini sangat penting untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Kompetensi yang terus dikembangkan nantinya juga akan menciptakan pelayanan yang ramah, etis, dan sesuai dengan norma sosial budaya masyarakat. Nah, jadi pengembangan kompetensi ini menjadi perhatian utama dalam manajemen aparatur sipil negara agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan zaman. Sekian penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai dasar dan kode etik dan kode perilaku. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan moral dan etika ASN dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai ini mendorong ASN untuk bersikap profesional, akuntabel, dan melayani publik secara optimal. Nah, ada beberapa prinsip nilai dasar. Yang pertama itu memegang teguh ideologi Pancasila. ASN wajib menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemerintahan yang sah. ASN mendukung dan menjaga keutuhan konstitusi dan mendukung pemerintah yang berdasarkan hukum. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Pelayanan ASN bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. ASN bekerja berdasarkan keahlian, tidak memihak pada kelompok atau kepentingan politik tertentu. Nah, yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Segala keputusan harus berdasarkan pada kompetensi dan data yang valid, bukan perasaan atau tekanan eksternal. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, tidak boleh membeda-bedakan rekan kerja atau masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan gender. Yang ketujuh, menjunjung tinggi standar etika yang luhur, berperilaku baik, sopan, dan menjaga martabat dalam bekerja. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. ASN harus transparan dan bersedia dievaluasi oleh masyarakat. Nah, yang kesembilan, memiliki kemampuan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. ASN harus memahami dan mampu menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan yang nyata. Yang kesepuluh, memberikan pelayanan publik secara optimal. Pelayanan harus jujur, cepat, tepat, dan sopan, dan juga efisien. Yang kesebelas, mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Pemimpin ASN harus menjadi teladan dalam integritas, kompetensi, dan kinerja. Nah, selanjutnya itu ada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku bertujuan menjaga martabat ASN agar tetap terhormat, jujur, dan bertanggung jawab.
Nah, ada beberapa poin dalam kode etik dan kode perilaku. Yang pertama itu bersikap jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Nah, tidak melakukan kebohongan, penyelewengan atau tindakan yang tidak etis. Yang kedua, cermat dan disiplin dalam bekerja tepat waktu, mematuhi aturan, dan menjaga kualitas kerja. Yang ketiga, melayani dengan hormat dan sopan, bersikap ramah dan menghargai siapapun tanpa tekanan atau intimidasi. Yang keempat, taat pada peraturan perundang-undangan. Segala tindakan harus sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Yang kelima, taat pada perintah atasan yang sah dan etis. Menjalankan instruksi selama tidak bertentangan dengan hukum atau etika. Yang keenam, menjaga kerahasiaan kebijakan negara, tidak memperluaskan informasi strategis kepada pihak yang tidak berwenang. Yang ketujuh, mengelola kekayaan negara secara efisien dan bertanggung jawab, tidak boros atau menyalahgunakan anggaran negara. Yang kedelapan, menghindari konflik kepentingan dan tidak mencampurkan kepentingan pribadi dalam tugas kedinasan. Yang kesembilan, memberikan informasi yang benar, menghindari informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan jabatan, tidak menggunakan wewenang untuk mencari keuntungan pribadi atau orang dekat. Menjaga reputasi dan integritas pribadi serta lembaga, berperilaku sedemikian rupa agar menjaga nama baik diri dan instansi. Yang ke-12, tunduk pada ketentuan disiplin pegawai, siap menerima sanksi bila melanggar peraturan. Yang terakhir, kode etik dan nilai dasar tidak hanya sebagai paduan moral, tapi juga sebagai ukuran profesionalitas ASN dalam melayani negara dan masyarakat. Nah, slide selanjutnya saya akan menjelaskan penyusunan rencana pengembangan karir. Yang pertama itu sistem perencanaan yang berpusat pada organisasi. Yang bertujuan yang pertama yaitu mengembangkan kebutuhan sumber daya manusia, yang kedua meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas, yang ketiga menentukan jalur karir, yang keempat menentukan potensi individu melalui hasil evaluasi pekerja. Yang keempat, yang kelima, harmonisasi kebutuhan organisasi dan karir. Yang keenam, konseling karir tentang pekerjaan dan kualitas hidup. Yang ketujuh, audit dan pengendalian sistem perencanaan dan pengembangan karir. Nah, selanjutnya poin yang kedua itu sistem perencanaan yang berpusat pada orang, yang bertujuan untuk yang pertama itu mengidentifikasi potensi, keterampilan, dan minat individu. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan hidup dan tujuan karirnya. Yang ketiga, mengembangkan rencana tertulis untuk mencapai tujuan individu. Yang keempat, meneliti atau mencari dan memperoleh karir yang baik. Yang kelima, mengkomunikasikan rencana karir secara langsung kepada individu oleh manajernya. Yang keenam, meminta bimbingan karir. Yang ketujuh, penilaian peluang internal dan eksternal. Yang kedelapan, meminta dukungan mentor atau sponsor, mempromosikan citra diri mereka untuk mengaku kualitas mereka sendiri. Yang kedelapan, tanggung jawab perencanaan karir bagi karyawan dan pemberi kerja. Aspek penting dari perencanaan karir adalah untuk menetapkan sejauh mana kedua pihak, individu dan organisasi, bertanggung jawab dalam proses ini. Karyawan sebagai individu harus bisa mengidentifikasikan aspirasi dan kemampuan masing-masing, dan melalui penilaian dan konseling dapat mengetahui kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan. Sedangkan untuk organisasi diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan dan peluang untuk merencanakan karir karyawan tersebut dan memastikan seluruh staf di perusahaan mendapatkan informasi dan pelatihan yang sesuai untuk pengembangan karirnya ke depan. Sekian dari saya. Halo semuanya, di video ini saya akan membahas 4 komponen penting dalam pengembangan karir. Yuk simak sampai habis. Nah, jadi terdapat 4 komponen yang harus diperhatikan atau yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama itu ada pendidikan atau education. Jadi pendidikan ini merupakan fondasi utama dalam membentuk kemampuan dan pengetahuan seseorang gitu. Jadi melalui pendidikan yang formal seperti yang kita ketahui kan ada sekolah dan juga universitas. Jadi di sana kita bisa belajar teori, konsep dasar serta disiplin ilmu yang dibutuhkan
dibutuhkan dalam dunia kerja. Contohnya nih, misalnya teman-teman nih ingin menjadi seorang dokter, maka teman-teman harus menempuh pendidikan kedokteran, karena nggak mungkin dong teman-teman masuk ke prodi komunikasi tapi ingin menjadi dokter, kan tidak sesuai gitu. Nah, jadi tanpa pendidikan yang sesuai maka sulit untuk bisa masuk ke profesi yang diinginkan. Namun, pendidikan tidak hanya terbatas pada jalur formal, bisa jadi pelatihan, terus juga kursus online atau sertifikasi juga termasuk bagian dari pendidikan. Maka dari itu pendidikan sangat penting dalam menempuh pengembangan karir. Nah, yang kedua ada kemampuan. Jadi kemampuan ini ada dua jenis gitu. Yang pertama ada hard skill dan soft skill. Nah, hard skill ini ialah keterampilan teknis yang bisa dipelajari seperti mengoperasikan software, menganalisis data, atau menulis laporan. Nah, sementara soft skill mencakup kemampuan komunikasi, kerjasama, dan memanage waktu gitu. Contohnya nih, teman-teman misalnya seorang programmer, maka teman-teman harus bisa menguasai bahasa programan tertentu seperti Python atau Java. Tapi di sisi lain, teman-teman juga perlu bekerja sama dengan tim dan bisa menjelaskan ide teman-teman dengan baik. Jadi, kemampuan yang kuat akan meningkatkan produktivitas dan nilai kita di mata perusahaan. Maka dari itu kita perlu skill yang lebih. Kemampuan itu juga sangat penting dalam dunia kerja. Nah, yang ketiga itu ada jaringan atau network. Jadi jaringan ini memiliki jaringan yang luas dan aktif, kita bisa membuka banyak peluang karir nih. Contohnya nih, kita bisa saja berkenalan dengan seseorang tuh di seminar atau komunitas. Nah, kita bisa mendapatkan informasi lowongan kerja, terus peluang proyek, bahkan peluang bisnis juga bisa. Maka dari itu jaringan ini memberikan dukungan moral, saran, dan insight dari pengalaman orang lain. Maka membangun hubungan baik dengan rekan kerja atau orang lain tuh kita perlu jaringan yang kuat. Maka dari itu teman-teman jangan ragu untuk membangun koneksi dan menjaga komunikasi dengan seseorang di sekitar kita. Maka dari itu jaringan itu sangat penting. Nah, yang terakhir itu ada pengalaman atau experience. Jadi pengalaman ini membantu kita belajar langsung dari praktik lapangan. Pengalaman itu kayak rekaman jejak kita loh sebelum kita tidak melakukan apa gitu. Jadi melalui pengalaman kita bisa tahu bagaimana menghadapi tantangan, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan kemampuan kita. Contohnya, misalnya seseorang yang pernah magang di perusahaan, nah dia memiliki nilai tambah karena sudah mengenal dunia kerja. Jadi pengalaman ini juga bisa berasal dari kegiatan organisasi, proyek sukarela, atau freelance gitu. Jadi semakin banyak pengalaman, semakin siap kita dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Maka perbanyak pengalaman dari sekarang. Jadi itulah 4 komponen penting dalam pengembangan karir. Jadi, tadi ada pendidikan, kemampuan, jaringan, dan pengalaman. Nah, dengan memperhatikan dan mengembangkan keempat aspek ini secara seimbang, kita bisa membentuk karir yang lebih baik dan berkelanjutan. Seperti itu. Segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kinerja dalam pembangunan pegawai aparatus sipil negara, yaitu merupakan suatu rangkaian proses yang meliputi penetapan sasaran, pengukuran hasil kerja, serta pemberian umpan balik untuk memastikan bahwa pegawai ASN ini mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan umpan balik itu adalah feedback, yaitu tanggapan atau reaksi yang diberikan berdasarkan hasil atau kinerja seseorang atau suatu sistem. Nah, umpan balik ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan memperbaiki kesalahan dan mencapai tujuan.
Nah, dalam proses ini mencakup penilaian kinerja yang dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan guna meningkatkan efektivitas serta efisien pelayanan kepada masyarakat. Nah, proses ini juga mencakup berbagai aspek yang penting, antara lain yang pertama itu ada penetapan standar kinerja dan tujuan yang merupakan proses menentukan ekspektasi kinerja yang jelas dan terukur bagi karyawan. Nah, standar ini mencakup target individu, tim maupun organisasi yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Nah, tujuannya ini agar setiap karyawannya memahami apa yang diharapkan dan dapat menyelaraskan usahanya dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua itu ada penilaian kinerja secara objektif dan transparan. Yaitu adalah proses evaluasi terhadap pencapaian karyawan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dengan pendekatan yang adil, tidak bias dan terbuka. Penilaian ini biasanya menggunakan indikator kinerja atau yaitu bilang tuh KPI, hasil kerja atau kompetensi, serta melibatkan dialog antara atasan dan bawahan. Yang ketiga itu ada pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi, yaitu merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan agar dapat bekerja lebih efektif. Pelatihan dapat bersifat teknis, manajerial maupun soft skill dan bertujuan mendukung pertumbuhan karir serta produktivitas. Yang keempat itu ada monitoring dan evaluasi. Itu adalah proses berkelanjutan untuk mengawasi dan menilai progres terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Itu monitoring ini juga dapat membantu mendeteksi masalah sejak ini. Sementara evaluasi itu menggunakan penilaian hasil akhir dan efektivitas strategi atau program yang diterapkan. Yang kelima itu adalah penghargaan dan insentif, yaitu merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada karyawan atas pencapaian atau kontribusinya. Penghargaan bisa berupa itu finansial, yaitu tuh ada misalnya itu ada bonus, tunjangan maupun yang finansial itu pengakuan atau promosi yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan loyalitas. Yang keenam itu ada pengembangan karir dan perencanaan suksesi, yang mana itu proses ini itu memastikan bahwa karyawannya memiliki jalur karir yang jelas serta kesiapan untuk menempati posisi-posisi strategis di masa depan. Nah, perencanaan sukses ini juga penting untuk mendefinisikan dan mempersiapkan talenta yang berpotensial agar dapat menggantikan posisi kunci secara efektif. Nah, yang ketujuh itu ada kebijakan dan sistem pendukung yang meliputi itu kebijakan HR dan infrastruktur, yaitu mendukung seluruh proses manajemen kinerja seperti sistem informasi karyawan, SOP, aturan perusahaan, serta platform evaluasi. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan setiap proses berjalan konsisten dan adil. Nah, dapat kita simpulkan dari ketujuh tadi itu manajemen kerja ini yang efektif memerlukan serangkaian proses terstruktur mulai dari penetapan standar kinerja hingga pembangunan karir, penilaian yang objektif, pelatihan yang berkelanjutan, monitoring yang rutin, serta pemberian penghargaan menjadi kunci dalam mendorong produktivitas dan motivasi karyawan, didukung oleh kebijakan dan sistem yang memadai. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kinerja individu tetapi juga mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi emigrasi kepegawaian negara. Nah, implementasi emigrasi kepegawaian negara itu melibatkan berbagai kegiatan terkait dengan pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN, mulai dari rekrutmen hingga pemberhentian.
Hal ini bertujuan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik. Nah, apa saja sih aspek-aspek yang mencakup implementasi administrasi kepegawaian? Implementasi administrasi kepegawaian ini itu ada 7 aspek. Yang pertama ada pengelolaan sumber daya manusia, rekrutmen, penempatan, pengawasan, pembinaan, pemberhentian, dan yang terakhir itu ada sistem informasi manajemen kepegawaian atau SIMPE. Nah, yang pertama ini saya akan membahas dulu tentang pengelolaan sumber daya manusia. Nah, proses ini itu merupakan salah satu pilar utama dalam administrasi kepegawaian. Proses ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan ASN, perencanaan jumlah dan jenis keahlian yang dibutuhkan. Juga strategi untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya itu seperti analisis kesediaan dan kebutuhan ASN, rekrutmen dan seleksi, dan juga evaluasi dan manajemen kinerja. Yang kedua ada rekrutmen. Nah, ini itu adalah proses seleksi dan pengangkatan seorang ASN baru dengan persyaratan dan juga proses yang sudah ditetapkan dengan tujuan memperoleh calon pegawai yang sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi. Contohnya itu seperti seleksi CPNS, itu dengan berbagai prosedur atau proses yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ini ada penempatan. Nah, penempatan ini itu untuk penempatan ASN yang sudah terpilih dari hasil rekrutmen pada jabatan yang sesuai dengan keahlian, kompetensi, pendidikan, pengalaman juga kebutuhan dari organisasi tersebut. Yang selanjutnya yang keempat ada pembinaan. Nah, pembinaan ini itu sangat penting karena dengan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme dan kinerja pegawai agar sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir. Nah, yang kelima ini ada pengawasan. Nah, pengawasan ini adalah pemantauan kinerja ASN untuk memastikan mereka bekerja sesuai standar yang sudah berlaku seperti pengawasan absensi dan kehadiran pegawai, evaluasi kinerja pegawai, juga pengawasan jam kerja para ASN. Nah, yang keenam ada pemberhentian. Nah, pemberhentian ini itu adalah proses formal yang mengakibatkan pegawai kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS atau pegawai lainnya. Contohnya itu seperti pemberhentian dengan hormat nih. Nah, ini itu dikarenakan misalnya atas keinginan sendiri, mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia. Juga ada pemberhentian tidak hormat dikarenakan seorang ASN melakukan suatu pelanggaran atau kedisiplinan. Nah, yang selanjutnya ini yang terakhir adalah SIMPE atau Sistem Manajemen Kepegawaian. Ini adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk pengelolaan data dan proses administrasi kepegawaian secara terintegrasi dan digital. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan pegawai aparatur sipil negara sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas secara profesional dan efisien.
Pengembangan ini mencakup berbagai hal, seperti yang pertama ada pendidikan dan pelatihan, di mana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari ASN. Yang kedua ada pengelolaan karir agar ASN dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kinerja. Dan yang ketiga adalah manajemen kinerja yang dilakukan untuk secara objektif dan transparan. Yang keempat ataupun yang terakhir adalah penerapan nilai-nilai dasar ASN seperti integritas, profesionalisme, dan pelayanan. Nah, di mana dengan perencanaan karir yang baik dan sistem penilaian kinerja yang adil, ASN akan diharapkan mampu mendukung reformasi birokrasi serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara berkualitas.